Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang berita lokal. Kenapa kita harus membahas? Pertama, kawan-kawan harus tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, mungkin aku agak jenuh ketika membahas cuman masalah PRT kasus-kasus. Jadi aku selalu saja ada memasukkan unsur-unsur, istilahnya adalah berita lokal, kemudian juga berita lainnya lagi selain negara Hongkong, dan juga berita atau mungkin explore kayak dulu. Mungkin tepatnya bukan masalah perhantuan atau mistik, tapi mungkin ekspor tempat-tempat yang menurut aku bagus dan itu bisa direkomendasikan buat kawan-kawan semuanya tempat tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masalah atau berita orang lokal ya. Jadi sebenarnya ya ada 13 kali di dalam sehari semalam ada kecelakaan lalu lintas di sini. Itu sebenarnya yang terjadi ya. Sebenarnya saya mau membahas tentang di mana, tapi itu kemarin mah. Jadi karena kemarin jadi saya tidak membahasnya ulang ya. Saya cuma memberitahukan ada 13 kali di dalam sehari semalam, bahkan lebih terjadi kecelakaan lalu lintas di negara ini. Kemudian ini berita yang lagi hot-hotnya. Biarkan kawan yang kepo ini tidak bingung ya tentang berita ini. Nah, seorang kepala pemadam kebakaran ya di sini umur 30 tahun ini kan berlibur sama istrinya ke negara Jepang, dan mereka berdua ini menginap di hotel beberapa hari lah. Kemudian di hari berikutnya si lakinya ini pamit dia mau belanja makanan di bawah hotel. Nah, setelah ia pamit, ia ini menanyakan di mana sih tempat penjualan makanan ramen di negara Jepang itu, dan ia menanyakan perihal tersebut jalannya kemana ini kepada gadis Jepang umurnya 20 tahun. Setelah si gadis itu mengantarkan si laki-laki lokal ini, si laki-laki lokal ini langsung gelandang si perempuan itu ke kamar mandi laki-laki, dan di situ ia melakukan hal yang tak senonoh terhadap perempuan yang umur 20 tahun tersebut. Mungkin lebih dari cuma gerayang-gerayang dada dan lainnya ya, karena beritanya heboh. Nah, setelah si laki-laki ini puas lah gitu sama si perempuan itu kan terpaksa dan dipaksa, akhirnya dia melaporkan ke polisi sana. Dan polisi ini langsung ngecek CCTV di mana si perempuan itu dipaksa. Karena itu jelas-jelas dipaksa, akhirnya polisi ini langsung mencegat si warga Hongkong ini yang umur 30 tahun ini ketika ia ini di bandara dan mau check out ya. Dicegat, dan ini tepatnya tanggal 26 April 2023 dan dicegat. Nah, di situ diciduklah laki-laki itu dan digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jadi saat ini ia sedang ditahan, dan di situ ia juga bilang bahwa ia bakal membawa pengacara untuk bisa membebaskan dia. Dan sekali lagi ini karena memang pemaksaan, ini dianggap perkaos, dan ini benar-benar beritanya sangat viral banget. Gak hanya di Jepang sana namun di sini. Dan setelah dihubungi ya pemerintah Hongkong ini, ia bilang kalau si laki-laki umur 30 tahun ini ternyata adalah kepala dari pemadam kebakaran. Jadi lucu juga ya, lucunya itu kok bisa-bisanya dia ini melakukan hal seperti itu di negara orang, dan ini juga mempermalukan negaranya sendiri ya.
Ya semoga aja nggak ada kejadian seperti ini, karena orang akan menganggapnya lain ya, lain ketika ini terjadi di negara orang lain, apalagi si laki-lakinya ini bukan orang sembarangan ya. Oke, kemudian yang kedua, ini beritanya ada seorang siswa umur 16 tahun ini dibully sama temannya sekelasnya. Jadi ini dibulinya sudah lama banget dan bertahun-tahun banget, sehingga ia melakukan bundir di lantai 14 bulan lalu tahun 2023. Dan kemudian si ibunya ini mengadakan konferensi pers kemarin ini karena memang kasusnya belum istilahnya belum terselesaikan ya, pembulinya itu istilahnya, dan orang tua pembuli ini belum ditindak ya. Dan apa sih bulian yang terjadi sama si laki-laki ini atau siswa umur 16 tahun ini? Pertama adalah dia ini uangnya diperas, jadi diambil uang sakunya sama kawan-kawannya lain. Kemudian yang kedua, mereka ini juga memotong seragam si siswa yang bundir tadi, walaupun cuma main-main kan udah dipotong, Mbak. Jadi ini yang membuat si anaknya ini tersakiti ya. Kemudian diancam akan dikeluarkan dari sekolah oleh anak-anak, dan dibully dengan perkataan yang menghina banget ya. Karena dia sudah tidak kuat, akhirnya dia bundir. Ini kejadian kemarin juga di luar negeri, dia dibully sama teman sekelasnya. Ini saking dianya udah istilahnya benar-benar sabar dan kesabarannya habis, satu kelas semuanya ini sampai meninggal. Dan ketika ditangkap di persidangan, dia ini senyum-senyum, dia seneng, dia sudah membalaskan dendam atau sakit hatinya kepada murid-muridnya. Jadi semua satu kelas ini gitu. Ketika di sidang, dia ngeliat orang tua si pembuli acungkan jari kayak gini sama mereka. Jadi saking dianya mungkin sudah sakit hati sekali ya, disimpan pendam, dan ketika dia sudah benar-benar sakit hatinya ini menumpuk, nah ini langsung nah, jadi penting banget bagi mbak-mbak yang memiliki anak untuk diberitahu betapa jahatnya si pembuli itu. Seberapapun yang istilahnya kawan kita, kawan anak kelas Anda miskin atau mungkin jelek atau mungkin keterbelakangan mental, ini jangan sampai membuli ya. Karena kalau sudah marah, ini bisa membahayakan si pembuli itu sendiri ya. Jadi jangan main-main kalau perkara ini ya. Oke, kemudian yang kedua, mbak-mbak ingat foto ini kan ada pria yang berkelahi yang yang kuning ini umurnya 52 tahun, dan yang baju baju lorek hitam ini umurnya adalah 43 tahun. Mereka berdua ini berantem, dan mereka berdua ini rebutan rantai ya, karena kalau dilepaskan rantainya pasti salah satunya ini bakal menempuk ya. Nah intinya mereka tuh rebutan katanya masalah soal hutang, dan kedua ini permasalahan teman mereka yang dimana ini saling tuduh menuduh antara keduanya menyakiti teman lainnya lagi. Padahal mereka sebenarnya itu adalah satu geng, dan mereka ini banyak sekali terlibat perkelahian di negara ini ya, karena satu geng dulu, dan juga mereka ini jualan narkoboy ya. Entah kenapa mereka ini berantem, dan sampai di situ si baju loreng ini mendorong baju kuning, kemudian ia menarik, kemudian dia menginjak, dan ini nah akhirnya ketika si baju kuning itu jatuh, kepalanya itu nimpuk benda, akhirnya itu meninggal di tempat ya. Jadi ini berita yang harus kawan-kawan ketahui biar kawan-kawan nggak penasaran. Mungkin ada juga yang sudah nonton di beberapa istilahnya adalah status dari kawan kita yang di-share di Facebook. Dan ini bagi kawan-kawan yang tidak punya Facebook, nah ini adalah cerita yang atau berita yang lagi rame-ramenya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.